Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepserni senang sekali dalam video ini ingin menjelaskan tentang organisasi kehidupan untuk IPA kelas 7. Organisasi kehidupan yaitu suatu perangkat elemen-elemen kehidupan dari struktur terkecil sampai yang terbesar. Dari gambar terlihat struktur terkecil itu yaitu berupa sel. Sel itu sendiri yaitu unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel-sel gabungan dari sel-sel yang berbeda membentuk sebuah jaringan. Kumpulan dari jaringan yang berbeda membentuk organ. Kumpulan dari organ-organ yang berbeda membentuk sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ yang berbeda membentuk sebuah makhluk hidup. Nah, dari ini kita bahas lagi tentang sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya bisa dibantu dengan mikroskop. Penemu pertama dari sel yaitu Robert Hooke tahun 1665, seperti kotak sarang lebah atau seperti sebuah penjara. Dari gambar yang sebelah kiri atau yang paling kiri itu merupakan sel dari tumbuhan, yang kedua merupakan jaringan epitel, yang terakhir itu merupakan sel hewan. Bagian-bagian sel. Yang pertama, membran sel atau selaput sel melakukan pertukaran zat, dalam ini oksigen, makanan, sisa metabolisme, dan pembungkus sel. Yang kedua yaitu inti sel atau nukleus. Dia fungsinya mengatur semua kegiatan sel. Organ yang ketiga sitoplasma. Di dalamnya ada organel yaitu berupa ribosom. Dia berfungsi sebagai sintesis protein. Yang kedua badan Golgi. Yang ketiga mitokondria, RE, dan seterusnya. Selanjutnya kita membahas tentang sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan itu sendiri terdiri dari dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu sehingga sel-sel di dalamnya tidak dapat bergerak. Selanjutnya ada selaput plasma, nukleus atau bisa juga disebut sebagai inti sel. Ada retikulum endoplasma atau RE, ada juga ribosom sebagai sintesa protein, ada sitoplasma, ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, serta kloroplas. Selanjutnya yaitu tentang jaringan. Jaringan yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Dari gambar yang atas itu merupakan jaringan sel epitel, sedangkan yang bawah merupakan jaringan dari sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya yaitu tentang sel jaringan pada tumbuhan. Terdiri dari epidermis, meristem, pengangkut, penyokong, dan parenkim. Epidermis yaitu jaringan yang melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Untuk meristem merupakan jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Selanjutnya pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem merupakan jaringan yang mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem yaitu jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Gambar ini merupakan sel dari jaringan tumbuhan. Dari sini kita terlihat adanya yang bagian atas pertama yaitu jaringan epidermis, dilanjuti oleh jaringan palisade atau jaringan tiang. Selanjutnya ada jaringan bunga karang atau jaringan sperm. Di sini juga terlihat adanya xilem dan floem yang tadi sudah dijelaskan. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut garam-garam mineral ke seluruh tubuh, sedangkan floem merupakan jaringan yang mengedarkan atau mentransportasikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh.
Selanjutnya bisa kita lihat ini merupakan sel jaringan dari akar tumbuhan. Akar tumbuhan lebih tepatnya itu monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Jaringan keluarnya bisa kita lihat yaitu terdiri dari epidermis, selanjutnya ada korteks, endodermis, perisikkel, ada xilem dan phloem, ada juga rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, dan yang paling tengah itu dalam merupakan empulur. Akar dan batang dari tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak mengadakan pertumbuhan melebar dan membesar. Yang ada hanyalah pertumbuhan meninggi. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Kali ini Ibu ingin membahas tentang jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan itu sendiri terdiri dari epitel. Jaringan epitel yaitu jaringan yang melapisi atau melindungi tubuh bagian luar ataupun bagian dalam. Yang kedua yaitu jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel yang lentur. Dan yang ketiga yaitu jaringan syaraf. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf, yaitu terdiri sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Yang keempat yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Yang kelima yaitu jaringan penyokong, yaitu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh ataupun organ. Bentuknya terdiri dari pipih, bentuk kubus, dan bentuk silinder. Dari sini bisa kita ketahui jenis dari epitel ada berupa simple squamous, simple cuboid, simple columnar, stratified squamous, stratified cuboid, pseudomorph, dan seterusnya. Jaringan pada hewan yang kedua yaitu jaringan otot. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jaringan otot sendiri memiliki 3 jenis, yaitu ada otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan yang terakhir yaitu otot jantung. Untuk otot lurik atau otot rangka, otot ini melekat pada rangka atau tulang manusia, sedangkan otot polos terletak atau melekat pada paru-paru, lambung, usus, dan pembuluh darah. Sedangkan yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung terletak atau melekat pada jantung manusia. Untuk yang ketiga yaitu jaringan syaraf. Jaringan saraf itu tersusun atas sel-sel saraf. Sel saraf itu sendiri berfungsi sebagai penghantar dari sebuah rangsangan. Sel saraf atau neuron memiliki 4 bagian, yaitu ada berupa dendrit, badan sel, akson, dan juga sinapsis. Dendrit itu sendiri merupakan tonjolan dari sebuah badan sel. Dia merupakan bagian awal dari penerima sebuah rangsangan untuk menuju badan sel. Selanjutnya badan sel yaitu sebuah badan yang berfungsi menerima rangsangan dari dendrit dan mengolahnya. Sedangkan yang terakhir yaitu akson. Akson itu merupakan tonjolan dari sitoplasma yang panjang yang menghantarkan rangsangan dari badan sel menuju sinapsis. Sinapsis yaitu penghubung antara neuron yang satu atau sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat adalah salah satu jaringan penyusun sel tubuh
hewan yang berfungsi mengikat dan menjaga struktur jaringan lain di sekitarnya. Jaringan ikat ini dapat memiliki jenis-jenis sel lain seperti tulang rawan atau kondrosit, sel tulang keras atau osteosit, sel lemak, dan juga sel darah. Jaringan ikat mengisi setiap organ di tubuh dan berfungsi penting dalam menjaga tubuh hewan dapat berdiri tegak. Contohnya dari jaringan ikat yaitu ligamen dan tendon. Ligamen yaitu jaringan ikat fibrosa yang sedikit lentur yang mengikat satu tulang dengan tulang lainnya dan membentuk sendi. Sedangkan tendon yaitu jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan otot dengan tulang. Setiap otot punya tendon di setiap ujung-ujungnya. Jaringan hewan yang terakhir yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Jaringan penyokong pada hewan memiliki keistimewaannya tersendiri, yaitu sel-sel penyusun jaringan yang pada hewan ini tidak rapat yang menyebabkan adanya celah antar sel. Jaringan penyokong pada hewan terdiri dari jaringan darah, jaringan getah bening, jaringan tulang, jaringan ikat, dan juga jaringan hewan. Jaringan darah ini secara substansial adalah bagian jaringan penyokong yang berbentuk cair. Sedangkan untuk jaringan getah bening berfungsi membawa air ke dalam jaringan menuju sistem pembuluh darah yang tersebar di tubuh hewan. Untuk jaringan tulang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam dari ancaman luar. Tulang juga menjadi tempat menempelnya otot. Dan yang terakhir yaitu jaringan lemak berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Untuk jaringan ikat bertugas menghubungkan berbagai jaringan agar membentuk sebuah sistem organ. Jaringan ikat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, dan yang terakhir yaitu jaringan tulang rawan. Organ dari hewan yaitu kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan contohnya yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kalian bisa melihat gambarnya yang di bawah ini. Nah, yang dari sebelah kiri yaitu akar, selanjutnya batang, daun, bunga, dan yang paling atas yaitu buah. Sedangkan organ pada hewan dan manusia terdiri dari jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Untuk organ pada hewan dan manusia bisa dilihat pada gambar bagian atas. Kita mulai dari sebelah kiri, itu merupakan gambar dari jantung. Yang selanjutnya itu merupakan otak. Organ yang ketiga itu merupakan usus besar, dan organ yang terakhir yaitu merupakan paru-paru. Dari kumpulan organ-organ yang berbeda, baik untuk tumbuhan maupun untuk hewan, akan membentuk sebuah sistem organ. Organ dan sistem organ adalah dua hal yang berbeda, meski pada dasarnya sama-sama menunjuk pada bagian tubuh dari makhluk hidup. Kalau untuk sistem organ sendiri terdiri dari ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Sistem pernapasan merupakan jaringan organ yang membantu kamu bernafas. Organ-organ ini bekerja sama
untuk memindahkan gas oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan gas buangan seperti gas karbon dioksida atau gas CO2. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut gas oksigen atau O2 dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme ke organ ekskresi, dan mengatur suhu tubuh. Sistem organ pada manusia yang lainnya yaitu meliputi ada sistem indera, sistem kardiovaskuler, ada sistem reproduksi, sistem urogenital, sistem saraf, ada sistem endokrin, sistem ekskresi, dan yang terakhir yaitu sistem imunitas atau sistem dari kekebalan tubuh dari manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu diantaranya pertama mulut, kerongkongan, lanjut ke lambung, lalu ke usus. Usus itu ada usus halus, usus 12 jari, dan usus besar. Yang terakhir yaitu anus. Proses pencernaan pada manusia terdiri dari dua jenis, yaitu ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang dibantu oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim. Contoh enzimnya ada enzim renin, lipase, dan sebagainya. Selanjutnya itu sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran manusia, organ penting pada sistem peredaran darah manusia yaitu jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri. Dalam sistem peredaran manusia juga terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2, ada pembuluh balik dan pembuluh darah besar atau aorta. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan manusia. Organ-organ penyusun dari sistem pernapasan manusia terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Untuk hidung, di sana terdapat bulu-bulu hidung. Bulu-bulu hidung ini berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk ke dalam hidung, sedangkan pertukaran udara terjadi di alveolus paru-paru. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.